Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, ayuhal ikhwa al-kurama, fi hadha sabah al-mubarak awaddu an أجيب على بعض الأسئلة التي وردت من المتابعين والمشتركين. هذه الأسئلة طالما سمعنا من طلاب العلم المتخصصين للغة العربية. Jadi pagi ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan seputar lughah dan qawaidul lughah, yang mana pertanyaan-pertanyaan ini sering kita dengar dari beberapa santri atau siswa yang kursus bahasa Arab. Baiklah, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Bagaimana cara memulai belajar atau mengajar lughah? Dari manakah memulainya? Apakah muhawarah atau af'al atau asma atau mufradat dan seterusnya? Ikhwani al-kurama, belajar bahasa itu ada tahapan-tahapannya ya. Tahap yang pertama itu siswa harus belajar makhraj bahasa yang akan dipelajarinya. Dalam hal ini bahasa Arab ya. Jadi harus belajar dulu bagaimana melafadzkan ha, membedakan ha dengan ha, hadza dengan Hasan, hada bunyi ha dan bunyi ha, itu harus bisa membedakan. Belajar makhraj supaya bisa membedakan ha dengan kha. Karena di dalam bahasa Arab itu banyak huruf-huruf yang mirip-mirip, dekat-dekat bunyinya. Terutama huruf-huruf yang tidak ada di dalam bahasa kita. Jadi ada di huruf hijaiyah itu enggak ada di bahasa Indonesia. Itu harus dipelajari betul bagaimana melafadzkannya. Misalnya dza, allazi. Jangan sampai murid itu membaca allazi dengan allazi atau allaji dan seterusnya. Shin enggak ada. Di Indonesia shin itu enggak ada. Jadi harus diajar anak-anak itu shin, bagaimana mengatakan asya, bagaimana mereka mengatakan syai'un, syatir dan seterusnya. Jadi ini harus dilatih. Ghain, qaf, qaf. Jadi saya ulangi, langkah pertama adalah belajar membunyikan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan makhrajnya. Ini penting. Kenapa? Karena di dalam bahasa Arab itu beda bunyi, beda suara, beda makna. Beda bunyi, beda suara, beda makna. Contohnya yatruq, yatruq, yatruq. Ini mengetuk artinya. Yatruk, yatruk. Ini artinya meninggalkan. Sepintas mirip-mirip antara ta dan ta, antara qaf dengan kaf, mirip-mirip. Di sini pentingnya kita belajar makhraj. Zaidun yatruqul bab. Zaid yatruqul bab. Zaid mengetuk pintu.
Kalau salah membaca, maka nanti artinya juga berubah. Misalnya dia menyebut Zaid yatrukul bab. Artinya nanti orang memahaminya Zaid meninggalkan pintu. Nah, inilah langkah awal, yaitu mengajari si anak bagaimana menggunakan, melafadzkan, membunyikan huruf hijaiyah sesuai dengan makhraj yang benar. Terus langkah berikutnya, langkah yang kedua itu menghafal kosakata. Menghafal kosakata atau mufradat. Mufradat yang ada di sekitar lingkungan kita aja. Dimulai dari mufradat-mufradat yang ada di sekitar lingkungan kita. Misalnya daftar, thawb, izar, sahan, mil'aqah, ruz, ma, dan seterusnya. Yang ada, yang pasti tiap hari kita sentuh. Fi'il yang sehari-hari juga fi'ilnya. Misalnya yaqum, wa yajlis, wa yakhruj, wa yadkhul, yarqud, yanam, yastayqidh, yakni ya'kul, wa yashrab, itu semuanya dihafalkan sehari-hari. Ini langkah yang kedua. Jadi menghafal kalimat sehari-hari, jangan seminggu sekali. Sehari-hari minimal berapa gitu. Yang sedang-sedang itu sehari mungkin 10. Tapi kalau tempat kursus santri itu nggak ada pekerjaan lain, biasanya mereka mampu sehari itu 50, 40 itu mampu. Asalkan memang tidak ada pekerjaan lain. Jadi dari pagi sampai malam itu belajar bahasa Arab. Itu mereka mampu menghafal sampai 50. Ya caranya dicicil, habis subuh 10, duha 10, habis zuhur 10, nanti habis asar 10, habis isya 10, sudah 50 sehari. Begitu. Tapi ini kalau mampu, kalau nggak mampu 50 ya 40, nggak mampu 40 salasun, begitu. Yang penting itu al-mudawamah, menghafal secara mudawamah bisyaklin yaumi, setiap hari. Ini langkah yang kedua. Oh ya, menghafal itu sebaiknya tidak langsung ke kitab. Sudah aja mereka menulis di notesnya atau di bukunya, tulis dulu apa yang mau dihafal. Itu jauh lebih bagus daripada langsung membaca, menghafal langsung ke kitabnya. Ya nggak apa-apa, cuman lebih bagus karena menurut survei orang yang menulis itu akan lebih cepat menghafal dan hafalnya lebih kuat. Langkah selanjutnya, langkah yang ketiga, diajari menyusun kata-kata. Jadi kata-kata yang sudah dihafal itu disusun. Zaid ya'kul ruz, Zaid ya'kul ruz, Zaid ya'kul fakihah, Zaid ya'kul mangga, Zaid ya'kul kada. Ali yarkab sayyara, Ali yarkab daraja, Ali yarkab ta'irah, Ali yarkab qitar. Itu diajari menyusun. Ini tahapan-tahapan orang belajar. Setelah itu silahkan mau belajar muhawarah atau apa, tafadhal. Karena murid sudah punya bekal untuk itu, untuk belajar muhawarah. Pertanyaan selanjutnya ya. Saya tidak tahu bagaimana mengatur gaya bicara supaya bicara saya itu seperti orang Arab dan tidak ada terkesan
bahasa Arab aroma Banjar atau Madura atau Jawa atau seterusnya ya. Jadi masalah al-ada atau gaya bicara ini memang menjadi trending di kalangan para santri. Sering kita dengar anak-anak itu bicara Arabia tapi Maduranya itu masih kental, Jawanya masih kental, Banjarnya masih kental, sehingga mereka itu sadar, sehingga mereka banyak yang bertanya bagaimana Ustaz supaya Madura saya itu hilang, yakni waktu bicara bahasa Arab maksudnya, lahja Jawa saya itu enggak ada. Tadi itu saya sudah jelaskan bahwa sebelum belajar suatu bahasa kita harus belajar makhrajnya dulu. Itu dalam rangka supaya nanti ketika bicara itu betul-betul aroma Arab. Yakhruj, enggak mengatakan yahruj, tapi yakhruj. Ada yang ingin saya sampaikan terkait dengan ada atau gaya bahasa ini, lahja. Untuk supaya lahja kita itu bagus ya, mendekatilah, kalau sama tidak mungkin, susah, mendekati gayanya orang Arab ya. Ada tambahan dari saya, selain belajar makhraj, antum juga harus belajar bunyi panjang, harus belajar bunyi panjang, karena di Arab itu ada mad. Ada mad. Sementara di Indonesia nggak ada mad. Indonesia itu datar-datar aja. Saya pergi ke sekolah begitu, nggak ada. Tapi di bahasa Arab ada bunyi pendek, ada bunyi panjang. Jadi kalau fathah bersama alif itu harus panjang. Kasrah bersama ya harus dipanjangkan. Dhammah bersama waw itu harus. Contoh ya, ana amshi fit tariq. Jadi diajari tariq. Santri diajari, jangan dibiarkan santri mengatakan ana amshi fit tariq. Jangan, tidak boleh. Karena ini termasuk yang membuat mereka kesulitan dengan lahja nantinya. Dari awal sudah dibiasakan. Ulang-ulang, ayo katakan tariq gitu. Darib diulang-ulang, darib. Ajuz begitu cara melafatkannya, ajuz, jangan dibaca ajuz. Al-asatidah, al-ustadz, bukan ustadz, bukan al-ustadz. Jadi diajari bunyi panjang a, u, i, a, u, i, ta, tu, ti. Diajari itu, diulang-ulang terus. Sehingga nanti dia tidak canggung lagi manakala ketemu dengan huruf mad ketika bicara. Ja'al ustadz huwa yarkabus sayyarah, bukan sayyarah, ditekan. Al-an huwa yamshi fit tariq, ditekan. Itu ya. Jadi harus juga belajar bunyi panjang selain makhraj. Cara lain, cara yang harus juga untuk memperbaiki ada, harus sering mungkin istima', mendengarkan. Jadi disetelkan untuk mereka kaset-kaset atau video-video bagaimana orang-orang Arab berbicara. Ditayangkan juga walaupun seminggu sekali, seminggu 2 kali. Syukur-syukur kalau bisa menayangkan film Arab itu tiap hari. Kan sekarang banyak di YouTube, di fi wasailil i'lam ini.
banyak sekali bertebaran film-film bil Arabiyah itu. Jadi alhamdulillah di zaman ini apa saja bisa kita dapatkan. Jadi harus mereka tuh diajari istima', mendengarkan aflam atau al-hiwar, orang-orang Arab yang langsung dari Timur Tengah itu, bagaimana mereka bicara, khutbah-khutbah itu diperdengarkan juga, sehingga anak-anak bisa meniru gaya mereka. Ini terkait dengan lahjah.